Walaupun itikaf adalah ibadah, tapi tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaannya. Antara puasa dengan itikaf itu suatu hal yang terpisah ya. Jadi kalau kita beritikaf tapi tidak puasa, itu tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dapat bernafas, nikmat melihat, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang dicahayai cahaya Islam seperti saat ini. Itikaf itu apa sih secara bahasa? Ya, secara bahasa itikaf itu adalah artinya menetap atau mengurung. Nah, jadi kita menetap dan mengurung diri di suatu tempat. Nah, secara istilahnya yaitu itikaf adalah menetap atau mengurung diri di suatu tempat, yaitu khususnya di masjid, dan kita fokus kepada ibadah dan bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disyariatkannya i'tikaf, para ulama telah sepakat bahwa i'tikaf merupakan ibadah yang telah ditetapkan karena semasa hidupnya Rasul itu paling hobi melakukan i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan di riwayat lain, di akhir hayat tahun hidupnya Rasulullah, beliau i'tikaf selama 20 hari. Nah, setelah sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat dan istri-istri Rasulullah juga itu melakukan i'tikaf setiap tahunnya. Bahkan tidak hanya di 10 bulan Ramadan, tapi di hari-hari biasa pun mereka melakukannya. Walaupun i'tikaf adalah ibadah, tapi tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaannya. Pada suatu hari Abu Daud berkata atau bertanya lebih tepatnya kepada Ahmad bin Hambal, "Wahai Ahmad, apakah kau pernah menemukan suatu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan i'tikaf?" Nah, Imam Ahmad bin Hambal beliau menjawab, tidak ada kecuali hadis dhaif. Jenis i'tikaf itu dibagi dua. Yang pertama adalah i'tikaf sunnah dan yang kedua i'tikaf wajib. Nah, apa saja kenapa i'tikaf itu bisa disebut sunnah? Karena misalkan
kita di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, itu termasuk sunnah. Lalu misalkan kita berangkat ke masjid sebelum maghrib, lalu kita di sana sholat, kita niatkan untuk itikaf sampai isya. Nah, itu pun termasuk pada kategori itikaf. Selama kita berniat untuk itikaf dan meniatkan diri untuk bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu itikaf sendiri sebenarnya tidak ada waktu khususnya. Nah, yang seperti yang tadi sudah Ustadz jelaskan bahwa itikaf itu bisa dilakukan kapan saja. Nah, hanya saja kesunahannya itu tingkatannya lebih naik, lebih tinggi lagi ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, karena memang di dalamnya itu ada banyak sekali suatu kebaikan, suatu keutamaan ketika kita ingin mendapatkan pahala yang sangat banyak. Nah, misalkan di 10 hari terakhir, begitu banyak, begitu sibuk kita mengurusi kehidupan dunia ini, memikirkan dunia ini. Ya, selama setahun misalkan kita tidak sempat ya untuk itikaf, ya masa sih 1 tahun sekali aja kita nggak punya waktu sama sekali. Maka dari itu di 10 hari terakhir ini coba kita maksimalkan, kita coba luangkan waktu di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Mari kita itikaf, kita maksimalkan ibadah kita. Padahal setiap hari, setiap jam, setiap waktu Allah itu selalu mengurusi kita ya, mengurusi hidup kita. Tapi masa 10 hari aja kita nggak punya waktu untuk Allah ya. Waktu untuk berduaan dengan Allah. Oh, yang kedua itu adalah itikaf wajib. Nah, mengapa kok itikaf bisa jadi wajib? Iya, itikaf bisa jadi wajib ketika seseorang telah bernazar. Yaitu misalkan, ya Allah, kalau saya diterima kuliah di Universitas Indonesia, saya ingin nantinya bernazar akan itikaf di Masjid Universitas Indonesia selama 10 hari. Nah, misalkan seperti itu. Nah, hal yang demikian itu ketika misalkan nazarnya itu terjadi, dia diterima di Universitas Indonesia, maka dia wajib menunaikan itikaf di 10 hari tersebut. Nah, orang yang melakukan itikaf sunnah itu dia bisa saja kapanpun bisa memutus itikafnya tersebut ya, karena ibadah ini sunnah, asalkan ketika nanti balik lagi untuk beritikaf itu niatnya harus diperbaharui. Atau berkata, itikaf adalah berdiam di dalam masjid dengan niat ibadah. Jika seseorang duduk di dalam masjid untuk mengharap kebaikan, maka ia adalah orang yang beritikaf. Dan jika tidak, maka ia bukan orang yang beritikaf. Jadi, yang menentukan orang itu itikaf atau tidak di dalam masjid itu adalah niatnya. Jadi makanya innamal a'malu binniyat itu sangat-sangat penting. Karena niat itu adalah yang menentukan kita itu sedang beribadah atau tidak. Ya. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW apabila ingin beritikaf, beliau sholat fajar, kemudian masuk ke tempat itikaf beliau.
Apabila beliau ingin melakukan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau memerintahkan agar dibuatkan tenda. Nah ya, jadi terkait dengan tenda ini, jadi kebiasaan Rasul itu ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau selalu meminta tolong untuk didirikan tenda di salah satu sudut Masjid Nabawi pastinya. Jadi misalkan tahun ini Rasul itu dibuatkan tenda di dekat tiang atau di mana, itu beda-beda. Dan tujuannya dibuatkan tenda yaitu yang pertama, jika Rasul tidur kan itu tidak dalam keadaan sadar, maka dengan dibuatkan tenda itu harapannya ketika misalkan posisi tidurnya tidak bagus gitu ya, atau misalkan ada pakaian yang tersingkap, itu jadi karena di dalam tenda jadi aman, jadi tidak terlihat oleh peserta itikaf yang lain. Nah selain itu tendanya juga bisa dibuat untuk misalkan lebih fokus lagi, membuat Rasul untuk lebih fokus lagi, karena misalkan ketika ramai yang beritikaf di tempat tersebut di Masjid Nabawi, maka Rasul akan masuk ke tenda supaya lebih fokus lagi dan bisa lebih konsentrasi lagi bertakarub kepada Allahnya. Aisyah berkata, beliau memerintahkan agar tenda beliau dirobohkan dan memerintahkan istri-istri beliau untuk melakukan hal yang sama terhadap tenda-tenda mereka. Kemudian beliau membatalkan itikaf dan menggantinya pada 10 hari pertama bulan Syawal. Jadi tindakan Nabi SAW ini yang memerintahkan agar istri-istri beliau merobohkan tenda-tendanya, dan beliau meninggalkan itikaf setelah beliau niat beritikaf menunjukkan diperbolehkannya memutus itikaf setelah adanya niat itikaf. Jadi itikaf ini memang sunnah ya. Jadi itikaf ini memang sunnah. Jadi tidak apa-apa jika misalkan kita itikaf tapi di tengah-tengah itu kita membatalkan itikafnya. Itu diperbolehkan. Nah, bagaimana misalkan kebiasaan ini ya, orang Indonesia ada yang itikaf itu hanya di malam-malam ganjil saja di 10 hari terakhir. Ya, itu juga diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan atas dasar hal yang telah disebutkan tadi. Jadi karena itikaf ini sunnah, jadi boleh-boleh saja. Tapi ya masa sih selama 10 hari terakhir ya, ketika misalkan kita memang punya waktu, ya kenapa tidak kita maksimalkan saja hari-hari genap juga, karena kan kalau kita memang hanya mengejar malam Lailatul Qadar ya memang di malam-malam ganjil, tapi ada 5 hari 5 malam yang genap yang itu juga termasuk bulan Ramadan dan banyak juga keutamaannya, yang pahalanya itu sangat berlipat-lipat ganda dibandingkan hari-hari biasa. Nah, syarat dari itikaf yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga itu suci dari janabah, haid, nifas. Karena itu orang kafir, anak kecil yang belum tamyiz, orang junub, dan orang yang sedang haid atau nifas tidak sah melakukan itikaf. Rukun itikaf. Jadi rukun itikaf adalah berdiam di dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sekarang kita bahas masjid yang bisa dipakai untuk beritikaf. Jadi ya, fuqaha berselisih pendapat mengenai masjid yang sah dipergunakan untuk itikaf ini. Jadi Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan Abu Thawr
berpendapat bahwa itikaf sah dilakukan di dalam setiap masjid yang dipergunakan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah. Hal itu dikarenakan Nabi SAW bersabda, setiap masjid yang ada muazin dan imamnya, itikaf di dalamnya sah. Ya, jadi hadis ini tapi mursal ya, dan do'if, sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Sementara itu Malik, Syafi'i, dan Dawud berpendapat bahwa itikaf sah dilakukan di setiap masjid karena tidak ada dalil sahih yang menjelaskan khususnya itikaf di masjid tertentu. Ya, jadi intinya itikaf ini memang afdolnya itu dilakukan di dalam masjid. Nah, hanya saja yang dijadikan perselisihan adalah masjid yang seperti apa gitu ya. Nah, untuk mendefinisikannya itu kita harus menyamakan pikiran dulu ya. Ya, terutama di Indonesia ini itu ada dua jenis masjid ya. Jadi ada musola, ada masjid. Nah, jadi yang Anda tahu di Indonesia ini ada dua pemahaman. Jadi kalau ada bangunan seperti masjid tapi ukurannya kecil dan tidak dilakukan sholat Jumat di dalamnya, maka hal itu disebut musola. Gitu. Tapi kalau ada bangunan seperti masjid dan ukurannya besar dan di dalamnya dilakukan sholat Jumat setiap minggunya, maka hal tersebut disebut masjid. Gitu. Kalau ada lagi, kalau masjid yang besar gitu ya, misalkan masjid wali kota, masjid buatan wali kota, masjid raya, nah itu biasanya disebutnya masjid jami ya. Jadi masjid yang di dalamnya memang setiap hari ramai gitu. Ramai karena mungkin letaknya lebih strategis dibanding masjid-masjid yang lain, biasanya terletak di pusat kota. Nah, kalau di luar negeri itu tidak ada yang disebut musola. Jadi yang berbangunan mau masjid yang di dalamnya tidak dilakukan sholat Jumat itu tetap saja disebutnya masjid. Nah, tapi kalau masjid yang dilakukan sholat Jumat di dalamnya setiap minggunya, maka itu disebut masjid jami. Seperti itu perbedaannya. Nah, lalu kalau di luar negeri itu seperti di Mesir, di Arab Saudi, nah musola itu adalah suatu tempat kecil yang fungsinya itu bisa berubah. Nah, misalkan di dalam satu kantor itu ada suatu ruangan kecil yang biasanya dipakai untuk bekerja, tapi setiap waktu sholat itu berubah menjadi musola karena pegawai-pegawai tersebut itu sholat di situ. Nah, setelah yang semuanya sholat, maka ruangan itu akan kembali lagi fungsinya menjadi tempat kerja. Nah, itu yang dinamakan musola. Menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa yang lebih utama adalah melakukan itikaf di masjid jami, karena di dalamnya ketika kita itikaf di masjid jami, maka kita tidak perlu lagi keluar masjid ketika misalkan akan melakukan sholat Jumat. Di samping itu, sholat jamaah di masjid jami itu jamaahnya biasanya akan lebih banyak dan kita pun semangat untuk beribadahnya itu akan lebih terasa ya. Lebih bersemangat lagi dibandingkan dengan misalkan kita sholat di masjid yang kecil ya, misalkan kita sholat jamaahnya hanya 3 orang. Nah, itu beda ya semangatnya gitu ya, semangatnya itu sangat beda, sehingga ya mungkin menghayatinya pun jadi kurang ya jika dibandingkan kita sholat di masjid yang besar gitu. Orang yang melakukan itikaf boleh mengumandangkan azan di tempat menara jika pintunya masih di dalam masjid dan atau bagian tengah ruangan masjid. Ia juga boleh naik
di atas masjid karena bagian atas termasuk masjid. Jika pintu menara berada di luar masjid, maka itikaf di dalamnya batal jika disengaja. Ya, pelataran masjid itu berbeda pendapat ya. Jadi pelataran masjid itu menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Ahmad yaitu bagian dari masjid. Namun menurut Malik dan riwayat yang lain dari Ahmad juga, pelataran masjid bukan termasuk masjid. Berdasarkan pendapat kedua ini, orang yang beriktikaf tidak boleh keluar ke pelataran atau halaman masjid karena dianggap itu sudah di luar masjid. Nah, bagaimana kalau misalkan kita hanya mengeluarkan tubuh sebelah gitu ya, sebelah saja yang keluar masjid? Nah, itu termasuk tidak mengeluarkan diri dari masjid. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tidak sah itikaf di tempat sholat di rumahnya karena tempat sholat tersebut bukan termasuk masjid. Nah, para ulama telah bersepakat bahwa tempat sholat tersebut boleh dijual ya. Hal ini berbeda dengan masjid yang tidak bisa dijual. Sungguh di dalam riwayat yang sahih telah dinyatakan bahwa istri-istri Nabi SAW melakukan itikaf di Masjid Nabawi. Nah, hukum menyertakan itikaf dengan puasa. Menyertai itikaf dan puasa adalah suatu kebaikan. Nah, namun jika orang yang beritikaf meninggalkannya atau tidak berpuasa, maka tidak apa-apa. Nah, jadi antara puasa dengan itikaf itu suatu hal yang terpisah ya. Jadi kalau kita beritikaf tapi tidak puasa, itu tidak apa-apa. Nah, maksudnya di sini adalah ketika misalkan kita itikafnya itu dilakukannya di luar bulan Ramadan. Jadi misalkan kita sedang ingin beritikaf gitu ya, misalkan dari zuhur sampai asar di masjid. Nah, tapi kita tidak puasa. Nah, itu tidak apa-apa karena puasa dan itikaf itu bukan paket ya. Jadi bukan paket yang harus dikerjakan bersama-sama, dan jika tidak dikerjakan bersama-sama maka itikafnya tidak sah. Nah, tidak seperti itu. Jadi silakan saja jika kita ingin itikaf tanpa berpuasa terlebih dahulu. Nah, sekarang kira-kira kapan ya waktu masuk dan waktu keluar dari tempat itikaf? Ya, ini kita bahas di 10 hari terakhir Ramadan ya. Jadi untuk memasuki masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu kita mulai dari malam 21 Ramadan. Jadi perhitungan waktu dalam Islam itu dimulai atau pergantian hari ya, pergantian hari dalam Islam itu dimulai ketika maghrib ya. Sedangkan kalau kalender Masehi itu dihitungnya setiap jam 12 malam ya, berganti harinya. Nah, kalau Islam itu habis maghrib. Jadi ketika misalkan sekarang hari Senin, nah nanti maghrib itu berubah menjadi Selasa begitu. Maka dari itu tanggal 21 Ramadan, malam 21 Ramadan itu masuk ketika tanggal 20 ya, tanggal 20 Hijriyah menurut kalender Hijriyah, maksudnya di hari yang ke-20 sebelum maghrib. Nah, jadi sebelum maghrib kita harus sudah masuk ke masjid. Nah, lalu kita sudah bisa mulai itikafnya. Nah, lalu bagaimana untuk selesainya? Nah, selesainya ini ada dua pendapat. Ya. Yang pertama itu batasnya adalah malam terakhir. Jadi ketika maghrib selesai di tanggal 30, jadi besoknya misalkan hari ini adalah hari terakhir puasa, besoknya adalah
Idul Fitri. Nah, berarti hari terakhirnya itu adalah ketika maghrib sebelum besoknya kita Idul Fitri. Itu jadi misalnya nih hari ini terakhir kita puasa, pas kita buka puasa, nah itu sudah masuk ke hari berikutnya kan. Nah, itu sudah dianggap sudah masuk ke hari berikutnya. Jadi kalau menurut kalender Islam itu sudah berubah hari, dan disitulah kita sudah boleh keluar dari masjid. Nah, pendapat yang kedua yaitu keluarnya itu dibarengi dengan keluarnya ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi setelah kita selesai puasa yang terakhir, kita malamnya itu malam takbiran ya, kalau di Indonesia umumnya itu kita masih itikaf. Nah, jadi itikaf, malamnya terakhir itikaf, besok paginya ketika kita mulai akan melaksanakan sholat Id, barulah di situ kita keluar. Nah, lalu apa saja kegiatan-kegiatan yang disunahkan dan dimakruhkan ketika kita sedang beritikaf? Yang pertama, apa saja yang disunahkan ketika kita beritikaf? Yaitu menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah yang telah Allah tetapkan. Misalkan kita perbanyak tilawah, kita perbanyak murojaah hafalan kita, atau bahkan menambah hafalan. Dan setiap sholat sunnah kita kerjakan, mulai dari sholat duha, tahajud, tarawih, dan lain-lainnya. Lalu, apa saja yang dimakruhkan? Nah, yang dimakruhkan itu yaitu adalah meninggalkan hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting. Jadi, orang yang beriktikaf dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan atau perbuatan yang tidak penting. Abu Basrah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Jadi, termasuk bagian dari baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Nah, jadi tapi hal ini bukan berarti kita tidak boleh mengobrol ya dengan yang lain ketika kita iktikaf. Ya, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai porsinya itu malah lebih banyak mengobrol daripada ibadah kepada Allahnya gitu ya. Apalagi kalau misalkan ketika iktikaf itu kita berkumpul dengan teman-teman kita dan mengobrol apa-apa yang tidak penting gitu. Nauzubillah, misalkan malah menggibah juga gitu ya, menggibah teman kita gitu. Nah, itu nauzubillah, jangan sampai terjadi. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita terjebak atau enggak kita terlanjur ketika kita ngobrol dengan teman menyerempet. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita stop saja gitu ya. Kalau tidak bisa di stop ya kita pergi gitu ya. Kita langsung menempati tempat iktikaf kita yang biasa kita diami gitu. Nah, lalu hal-hal apa saja yang boleh kita lakukan ketika kita beriktikaf? Yang pertama yaitu keluar dari tempat iktikaf untuk mengantarkan keluarga kita yang akan pulang setelah menjenguk kita ketika iktikaf. Ya. Jadi Sofiyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Rasul sedang beriktikaf, lalu aku mengunjungi beliau ketika malam hari. Aku berbicara dengan beliau, selesai dari itu aku pergi, beliau mengantarku pulang. Tempat tinggal Sofiyah ketika itu di rumah Usamah bin Zaid. Gitu. Jadi antara Masjid Nabawi itu ke rumah Sofiyah itu jaraknya ya lumayan, jadi tidak di pinggir masjid langsung ya. Jadi karena dalil hal ini jadi pernah Rasul lakukan, maka
kita mengantarkan pulang saudara kita yang sehabis menjenguk kita ketika itikaf itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau misalkan kasusnya kita itikaf di Masjid Istiqlal, nah, sedangkan rumah saudara kita di Pancoran gitu ya, nah, ya nggak usah sampai rumahnya gitu ya, cukup sampai parkiran atau sampai pelataran masjid itu sudah cukup. Jadi kita setelah itu langsung masuk lagi ke masjid. Nah, yang kedua yaitu menyisir rambut, mencukur rambut kepala, memotong kuku, membersihkan badan dari kotoran, mengenakan pakaian yang indah, dan memakai minyak wangi. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah beriktikaf di masjid ketika itu. Beliau mendekatkan kepala beliau kepadaku melalui jendela kamarku. Lalu aku membasuh kepala beliau. Di dalam riwayat Musaddad disebutkan aku menyisir rambut beliau, sementara aku dalam keadaan haid. Nah, jadi antara tembok Masjid Nabawi dengan rumah Rasul itu temboknya sebelah-sebelahan ya. Jadi ketika itu Rasul ingin disisirkan oleh Aisyah rambutnya ya. Jadi Rasul waktu itu hanya memasukkan kepalanya saja gitu ya. Hanya memasukkan kepalanya saja lewat jendela ya ke ruangannya Aisyah. Nah, saat itu juga Aisyah menyisirkan rambut Rasul. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa ketika kita mengeluarkan sebagian tubuh kita dari masjid, nah, itu diperbolehkan dan tidak membuat itikaf kita batal. Nah, yang ketiga, keluar dari masjid untuk keperluan yang tidak dapat ditinggalkan ya. Misalkan kita ingin makan ya, kita ingin minum, kita ingin buang air besar, buang air kecil, atau mandi, atau apapun yang sekiranya kita tidak bisa lakukan di dalam masjid ya, maka itu diperbolehkan kita untuk keluar. Nah, untuk makanan dan minuman ini ya, alhamdulillah misalkan ternyata ada keluarga kita yang mengantarkannya dan membekali kita makanan, jadi kita tidak usah keluar. Tapi kalau untuk yang tidak dibawakan makanan oleh keluarganya, atau misalkan memang bekalnya sudah habis, maka itu diperbolehkan keluar untuk mencari makanan dan membeli minuman ya. Termasuk kategori keluar yang diperbolehkan tersebut adalah keluar untuk mandi jinabat dan membersihkan badan atau pakaian dari najis. Said bin Mansur meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, apabila seseorang melakukan itikaf, hendaklah ia tetap melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jami, menghadiri jenazah, menjenguk orang sakit, dan mendatangi keluarganya dengan tetap berdiri demi keperluan-keperluannya ya. Jadi jangan dijadikan itikaf ini alasan kalau kita itu misalkan tidak bisa mengunjungi misalkan keluarga atau tetangga kita ada yang meninggal. Nah, kita beralasan bahwa kita sedang itikaf, maka itu dijadikan alasan kalau kita itu tidak bisa mendatangi jenazah tersebut yang akan dikuburkan ya. Nah, lalu ini salah satu hal mengapa yang tadi sudah disebutkan, misalkan kenapa kita harus sholat atau itikafnya di Masjid Jami, itu karena supaya ketika kita akan sholat Jumat itu tidak harus keluar dari masjid, sehingga itikafnya terus berlanjut tanpa harus membatalkan niat itikafnya itu terlebih dahulu gitu. Ini yang terakhir atau poin yang keempat, orang yang beriktikaf itu boleh makan, minum, dan tidur di dalam masjid dengan tetap menjaga kebersihannya ya. Jadi walaupun kita tinggal di masjid, kita diperbolehkan makan, minum, dan tidur, itu bukan berarti kita bebas ya, tapi kita tetap harus menjaga kebersihannya ya, karena masjid ini kan
harus selalu suci ya, selalu suci, selalu bersih. Maka dari itu kita wajib untuk menjaga kebersihannya. Setelah itu hal-hal yang membatalkan iktikaf ya. Apa aja sih hal-hal yang bisa membatalkan iktikaf ya? Yang pertama yaitu sengaja keluar dari masjid tapi tanpa adanya kebutuhan yang mendesak gitu. Jadi tanpa, misalkan tidak lagi butuh makan, nggak lagi butuh minum, atau nggak lagi kebelet gitu ya mau ke kamar mandi. Nah ini ya keluar aja, walaupun itu cuma sebentar. Nah itu membatalkan iktikaf kita ya. Jadi keluar masjid tanpa ada uzur syar'i atau alasan yang syar'i gitu ya. Lalu yang kedua, murtad. Nah, murtad atau keluar dari Islam. Nah, ya sudah pasti ya. Jadi ketika seseorang keluar dari Islam, maka seluruh kebaikannya itu tidak akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya amalan tersebut adalah amalan yang membutuhkan materi yang sangat banyak. Nah, misalkan dia mengumrohkan atau menghajikan tetangganya gitu ya, atau saudaranya, atau orang tuanya. Jadi selama dia murtad, selama dia sudah bukan Islam lagi, maka apapun amalan yang dia lakukan itu sudah tidak bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari iktikaf ini juga. Nah, yang ketiga yaitu kehilangan akal sebab gila atau mabuk ya. Jadi sangat dilarang sekali ketika kita sedang iktikaf misalkan mabuk-mabukan. Nah, ini ya pasti tidak, ya hal kecil kalau di Indonesia tidak akan terjadi ya. Karena biasanya yang ingin iktikaf itu pasti ya pribadinya sudah jauh dari minuman keras ya. Nah, namun kalau misalkan kehilangan akal, ini mungkin bisa saja terjadi ketika misalkan dia masih dia dalam keadaan stres yang mengakibatkan akal sehatnya terganggu ya, atau kasarnya itu menjadi orang gila. Nah, itu tidak boleh. Jangankan iktikaf ya, jadi ibadah lain pun seperti sholat itu kepada orang yang tidak akal sehatnya sudah terganggu, maka gugur kewajibannya untuk melaksanakan sholat. Karena dipaksa untuk melaksanakan sholat pun ya bisa jadi sholatnya pun tidak sah ya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul gitu ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalkan sholat maghrib 4 rakaat malah dikerjakan 3 rakaat saja, atau yang lain-lainnya. Ya. Selanjutnya yaitu haid atau nifas. Karena syarat suci dari haid dan nifas menjadi tidak terpenuhi ya. Jadi misalkan nih ada akhwat sedang iktikaf ya, tadinya ya dia belum haid, tapi ketika sedang iktikaf, nah tiba-tiba haid datang. Nah, hal itu langsung membatalkan iktikafnya. Jadi saat itu juga batal niat untuk iktikafnya. Jadi disarankan langsung pulang. Tapi kalau misalkan ternyata datang haidnya malam, ya tunggu sampai pagi dulu ya, baru pulang ke rumah gitu. Nah, yang kelima, nah ini khusus untuk suami istri ya, yaitu bersetubuh. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid, itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya." Nah, yaitu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ya.
Jadi ini memang langsung larangan dari Allah. Jadi ketika kita sedang beritikaf, maka dilarang bagi kita untuk mencampuri istri-istri kita. Nah, adapun misalkan kita menyentuh itu tanpa syahwat, itu diperbolehkan. Nah, terbukti ketika Rasul tadi ya, ketika Rasul meminta untuk disisirkan rambutnya kepada Aisyah, maka Rasul melakukannya. Nah, ini menandakan bahwa hal itu boleh dilakukan. Selanjutnya yaitu menetapkan tempat dan mendirikan tenda untuk itikaf ya. Jadi yang pertama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nafi berkata, Abdullah bin Umar telah memperlihatkan tempat itikaf Rasulullah kepadaku. Nah, Ibnu Umar juga meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah SAW melakukan itikaf, beliau disediakan tempat tidur atau ranjang di belakang tiang tobat. Namun biasanya itu Rasul hanya meminta kepada istrinya, yaitu Aisyah, untuk didirikan tenda. Ya, itu yang seperti yang sudah dikisahkan tadi ya. Jadi Rasul mendirikan tenda itu supaya bisa menjadi lebih fokus ya. Jadi misalkan beliau ingin lebih fokus lagi untuk beribadah, maka beliau akan memasuki tenda tersebut sehingga beliau tidak bisa terganggu oleh kegiatan-kegiatan para sahabat lain yang ada di sekitar Masjid Nabawi tersebut yang sama-sama sedang itikaf gitu. Ya, jadi itulah penjelasan tentang itikaf ya. Jadi itikaf itu adalah ibadah yang sunnah ya, dan itu bisa menjadi wajib ketika kita bernazar. Nah, nazarnya itu adalah harus beritikaf, maka itu menjadi hal yang wajib ya. Dan jangan dirasa itikaf itu adalah suatu hal yang sangat memberatkan ya, karena harus menginap gitu ya. Nah, itu jangan dipikirkan seperti itu. Karena untuk yang sudah mencoba pasti sudah merasakan ya betapa nikmatnya beritikaf ya. Jadi apalagi misalkan iktikafnya itu kayak misalkan di daerah sekitar Jakarta itu biasanya di Masjid Bank Indonesia ya, lalu di Masjid Istiqlal, di Masjid Atin. Nah, itu biasanya setiap masjid itu punya karakternya masing-masing, dan tapi setiap masjid itu ya Ana pernah mencoba ya enak gitu ya, malah bikin ketagihan gitu. Karena di sana ketika kita beritikaf itu kita bisa menambah relasi juga ya. Kita bisa bertemu orang-orang yang sama-sama semangat untuk mencari pahala yang banyak di bulan Ramadan ya. Bisa sharing-sharing juga tentang untuk menambah pengetahuan agama. Dan biasanya itu ada juga DKM-nya itu mengadakan ceramah-ceramah ya, atau kajian-kajian yang biasanya dibawakan oleh ustadz-ustadz yang sudah masyhur gitu ya, yang sudah terkenal gitu. Nah, seperti misalkan A'agim, atau misalkan syekh-syekh dari Palestina, atau ustadz-ustadz yang sudah terkenal di Indonesia ini gitu. Nah, jadi untuk yang sudah merasakan itikaf, mari kita lanjutkan itikafnya di 10 hari terakhir ini. Dan yang belum pernah, mulai tahun ini ayo kita coba. Dijamin ketagihan ya. Ya, insya Allah mungkin itu aja dari Ana untuk pembahasan itikaf ini.
Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan itu datangnya dari ana sendiri sebagai manusia yang khilaf ya. Dan jika ada kata-kata yang baik, maka itu datangnya dari Allah SWT. Nah, sebelum kita tutup majelis ini, mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.